Kemudian ada perhelatan Musda KNPI di Provinsi Kepulauan Riau. Nah itu kita coba untuk kembali berkonsolidasi pada tingkat kelurahan, kecamatan, dan para pemangku kepentingan OKP pemilik suara sah. Dipercayalah beliau menjadi ketua KNPI dengan kembali kita berada di Masjid Tanjung. Kali ini telah hadir bersama kita kaum muda, muda juga sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Dan juga pada periode 2019-2024 merupakan salah satu anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, tapi besar Bang Dasrul. itu pertanyaan. Dari orangnya kita berpolitik. Ya, selama ini kan kita melihat kita melihat di wilayah Kota Tanjung Pinang ini pemuda sudah cukup menggeliat pada awal-awal itu dimulai oleh Bang Teddy di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Dia ini juga mengakomodir orang muda terutama di Partai Golkar Nah, menurut aku bagaimana Bang? Dilihat orang-orang muda di Kota Tanjung Pinang ini khususnya untuk dalam hal berpolitik hingga dinamika yang terjadi di Kota Tanjung Pinang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat-sahabat podcast ya. Di Tanjung Pinang itu ya memang berawal dari semangat pemuda, termasuk juga pada saat itu kita mencoba untuk menghadirkan Bang Teddy bicara. Waktu itu pertama bermula dari kegiatan sosial yang kita lakukan saat itu tahun 2013 perlahan-lahan kegiatan sosial kepemudaan kita coba untuk membangun di Kota Tanjung Pinang ini. Dimana pada saat itu Bang Teddy memang Bang Teddy ini orang yang mampu mengakomodir kepentingan muda. Salah satunya kegiatan yang kita lakukan itu berawal dari kegiatan sosial kemasyarakatan, pembagian sembako, lalu kemudian kegiatan yang kecil-kecil mas, seperti kayak turnamen futsal. Kemudian waktu itu kegiatan futsal itulah kita lakukan di hampir 18 kelurahan yang ada di Pinang. Kemudian dari situ dilihat pemuda sudah mulai kelihatan. Kemudian pemuda ingin menyatukan kita semua dalam organisasi yang namanya KNPI. 2014 saat beliau bertarung di pemilu legislatif daerah pemilihan cukup memang memuaskan hasilnya. Kita bertarung di Partai Golkar itu untuk dapil Provinsi Kepulauan Riau, dapil Tanjung Pinang itu ada 5 kursi waktu itu. Kebetulan beliau waktu itu masih mendatang lawannya berat, ada lebih tua dari beberapa sendiri, ada namanya Rusman. Nah, incumbent itu mas. Nah, luar biasa. Jadi pendatang baru, anak muda. Pada saat itu memang cikal bakal kami bisa melahirkan sebuah kegiatan sosial itu akhirnya mereka berkomitmen bersama untuk mendukung Bung Teddy ini untuk duduk di DPRD provinsi agar ada yang mewakili pada saat kegiatan itu. Nah, waktu itu incumbent, kita melawan incumbent hanya Rusman itu di peringkat ketiga suaranya itu 6.727. Saya ingat betul. Nah, usahanya Rusman pada saat itu incumbent yang mungkin karena pemuda menyatu di Tanjung Pinang ini akhirnya beliau terpilih. Nah, saat beliau terpilih itu kemudian ada perhelatan
Musda KNPI di Provinsi Kepulauan Riau. Nah itu kita coba untuk kembali berkonsolidasi pada tingkat kelurahan, kecamatan, dan para pemangku kepentingan OKP pemilik suara sah. Dipercayalah beliau menjadi ketua KNPI dengan sistem aklamasi. Setelah itu kita ber-KNPI, pilihan pemuda kita kembangkan dari yang awalnya itu di Kota Tanjung Pinang, kemudian kita merambah ke kabupaten kota provinsi yang ada di Kepulauan Riau. Alhamdulillah, ini periode pertama beliau ber-KNPI dan kemungkinan kalau tidak ada halangan di akhir tahun 2021 ini kita melaksanakan musda untuk pemilihan komite KNPI berikutnya di tahun 2021. Baru tahun ini ya? Tahun ini. Beliau ini sebenarnya kan sudah mulai mengkader, salah satu kader karena abang sudah mulai beralih yang itu di Kota Besari. Karena di Kota Besari ini kan lumayan juga karena ada di situ sebenarnya karena berhukum ya tidak sama ya. Tapi berhasil abang itu. Ini kayaknya strategi ini saya melihat strategi yang sama. Kita CGI ini juga naik sebagai pendatang. Ada juga pendatang lawan-lawan kebelah. Nah, apakah memang ada ini ya? Apakah hanya sebuah komitmen bersama atau memang ada strategi itu? Bisa memenangkan orang muda. Jadi kalau strategi khusus itu ada, Pak. Ada strategi khusus. Yang ada itu begini. Karena memang komitmen dari awal pemberdayaan pemuda sudah kami lakukan. Lalu kemudian di 2014 itu saya belajar banyak sekali dengan beliau, Bang PGA ini. Karena beliau memang pertama cara memperdayakan pemuda itu yang penting bersama-sama. Meskipun merasakan sedikit yang penting sama-sama. Nah, berangkat dari situ, perlahan tapi pasti, saya coba membaca peta di 2014 yang lalu. Memang kalau untuk kegiatan organisasi, kegiatan partai, beliau selalu libatkan saya untuk membantu, termasuk urusan-urusan yang sifatnya waktu beliau terpilih menjadi anggota DPRD itu, ya urusan-urusan kantor. Saya dulu memang setelah beliau dilantik pada periode pertama, saya dipercayakan menjadi staf ahli beliau. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial itu memang saya yang menyusun. Jadi akhirnya memang selama hampir 7 tahun menjelang pemilu 2019 itu saya coba belajar bagaimana strategi kemenangan dan bagaimana pola-pola, termasuk juga khusus di Bestari ini cara merawat masyarakatnya, lalu kemudian bagaimana mengurusi masyarakatnya. Itu saya coba untuk belajar, saya perdalam. Nah, di 2019 coba-coba untuk bertarung awalnya kemarin. Terus kemudian memang bukan mendahului senior-senior di Bestari pada saat bertarung kemarin, tapi memang mungkin Mas garis tangan dan memang usaha juga, Mas. Itu karena mungkin dari keinginan dari kawan-kawan. Nah, kemudian karena memang waktu mau paripurna ya, saya sedikit loh. Ini kan ada rentetan akibat dari seorang adik anda ini itu diusulkan menjadi wakil wali kota. Ada kepotongan wakil DPRD, apakah pembernya bertarung khusus. Jadi begini, Bang. Di saya, lalu kemudian saya pun diajarkan sama Bang TGA memang kalau kami di Golkar ini punya vaksin, Bang, punya semacam apa ya, kiblat. Maksudnya kiblat itu sebagai bentuk penghargaan, lalu kemudian karena beliau juga senior dalam rangka untuk mengisi kekosongan wakil wali kota itu, kami memang dari awal sampai sekarang memang sudah paripurna calon beliau. Jadi memang beliau memang sudah cukup layak, lalu kemudian sudah cukup memang mampu untuk bisa mengisi posisi wakil wali kota itu. Pertama beliau memang pengalaman, lalu kemudian beliau ini di DPRD juga sangat ya, orangnya sudah terkenal sekali, berkomunikasi bagus. Maksudnya setelah adik anda itu menjadi wakil, tadi ada berapa wakil wakil. Nah, kalau dua saya melihat ada dua. Kalau wakil karena ada di situ ada Mimi Joti, ada ini, ada Nov,
Mbak tadi cuma ada 4 ini ya. Pak mungkin nanti lah PAW ya. belum ya. Belum, maksudnya berproses. Nah kami yang berempat ini ya nanti saya kembalikan ke partai ya Pak. Kembalikan ke partai kalau memang partai mengusulkan, mungkin kan ada yang senior 2 orang tuh, ada Bu Betty dengan ada Pak Andadi kan, yang mungkin barangkali senior lebih apa, partai lebih mengusulkan beliau ya, kami pada posisi ikut arahan partai. Partai memberikan kesempatan tidak beliau ya. Insya Allah. Baik, terima kasih Bang ya. Baik. Terima kasih sebenarnya, mungkin lain kali kalau kita ada punya waktu yang lebih boleh lah kita bincang ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bang Dasir, terima kasih bersama kita di setelah waktu di makanan yang paling Pinang ya. Terima kasih saya dengan saya ketika ada tahun kita. Waalaikumsalam.